Shalom, jumpa lagi dalam We Are Salafi Day. Kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat selama sepekan dengan judul Musuh di Dalam. Yeremia pasal 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Setelah dengan taktik militer yang tidak logis, di mana tembok Yeriko pada akhirnya runtuh dan Israel memasuki kota itu dan meratakannya dengan tanah. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya kemenangan yang Israel peroleh bukanlah karena kekuatan bangsa Israel tersebut, tetapi justru kemenangan ini adalah kemenangan dari Tuhan, karena di sini Israel sebenarnya tidak banyak terlibat di dalam, tapi tangan Tuhan yang penuh kuasa yang meruntuhkan Yeriko. Ada hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, di mana setelah mereka mengatur strategi yang dipikirkan secara matang, Ai atau orang Ai ini menang. Menang terhadap siapa? Menang terhadap Israel. Kenapa pada saat ini bangsa Israel kalah? Jawabannya adalah karena orang Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan. Melarang orang Israel untuk menyerang akan orang-orang Ai pada saat itu. Nah, karena kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu sudah berdosa. Pertanyaan, siapa yang berdosa pada saat itu? Apakah bangsa Israel secara keseluruhan? Lihat dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 11 di sini, Tuhan telah melihat bahwa Israel telah berbuat dosa. Ini adalah bentuk jamak. Karena yang berdosa bukanlah seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Ya, memang kita tahu kita semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi dosa satu orang itu bisa membuat semua terlibat di dalam konsekuensi dosa itu. Kalau begitu, dosa siapa yang menghalangi bangsa Israel untuk menang pada saat itu? Ya, Yosua mencari cara untuk mengetahui atau mau untuk membereskan dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Alkitab mencatat dalam Yosua pasal 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semua itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ini adalah merupakan kesalahan dari Akan. Tuhan memberikan instruksi untuk tumpas habis. Tetapi di sini kalau kita melihat, Akan mengambil itu menjadi satu keuntungan bagi dirinya sendiri. Pelajaran rohani yang sangat baik dari tulisan sekolah sahabat ini, dosa satu orang bisa membahayakan orang-orang yang lain. Dosa saya sebagai seorang pendeta bisa membahayakan jemaat saya. Dosa saya sebagai suami mempunyai efek domino yang besar bagi anak dan istri saya dan juga keluarga saya. Di sini Tuhan mau menekankan bahwa harus menjaga motivasi hati kita untuk tidak mengambil keuntungan sehingga merugikan orang lain. Kita ingat dosa daripada Saul, kenapa Saul ditolak, tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan karena melakukan hal yang sama-sama seperti Akan. Jadi di sini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa efek dari dosa begitu sangat-sangat besar sehingga akan mempengaruhi segala sesuatu. Ada istilah yang bilang nila setitik merusak susu sebelang. Itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel sehingga dosa itu merusak segala sesuatu. Mungkin dosa kita tidak dilihat saat ini. Mungkin kita menyembunyikan dosa yang bagi kita dosa itu adalah kesayangan kita dan orang lain tidak tahu. Tapi percayalah, setiap dosa mempunyai konsekuensi yang kalau kita sembunyikan itu di hadapan Tuhan. Ketika dibereskan apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah bangsa Israel, dan kita melihat bahwa bangsa Israel kembali menang. Sebagai refleksi dari pelajaran sekolah sahabat, kadang-kadang kita berpikir bahwa musuh terbesar kita ada di luar sana. Musuh terbesar kita ketika kita berhadapan langsung dengan tentara-tentara setan dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya musuh terbesar kita adalah hati kita. Kita harus menjaga hati kita tetap murni. Kita harus menjaga motivasi kita sebenarnya. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ya,
Bukan kita tidak bisa menyalahkan musuh-musuh yang ada, tidak, saudara-saudara sekalian. Tapi ketahuilah bahwa musuh terbesar kita kadang-kadang adalah keinginan kita, motivasi kita. Kita belajar dari pelajaran surah Sabat yang begitu luar biasa pada saat ini. Pada akhirnya bangsa Israel menang oleh karena pertolongan Tuhan kembali dalam kehidupan mereka. Untuk itu tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan because we are sola fide.